Salam pria-pria Hagios yang kami kasih dalam Tuhan. Selamat tahun baru. Di awal tahun ini kita akan mengawali ibadah kita. Kita meletakkan kehidupan kita lebih sungguh lagi dalam kita melayani Tuhan. Sebelum kita akan awali, kami akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami ucap syukur Tuhan sudah menghentar kami di tahun yang baru ini. Di awal tahun ini Tuhan, kami hendak memuji memuliakan nama-Mu. Kami meletakkan hidup kami dalam tangan-Mu. Biar kiranya juga Tuhan sendiri akan terus memimpin sepanjang tahun ini bersama dengan Engkau. Kami menyerahkan ibadah kami, pria-pria Hagios, dari awal pertengahan sampai akhirnya. Tuhan memberkati ibadah kami dari saat ini sampai selesainya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari Bapak-bapak, kita akan memuji Tuhan. Kita akan datang kepada Tuhan dengan hati yang bersorak-sorai. Tuhan dengan sorak-sorai, yes, 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 yes. Datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur, sebab Dia Raja dan Tuhan, Allah yang berkuasa, kemuliaan hanya bagi Dia. Datang pada Tuhan dengan sorak-sorai, yes, 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 yes. Datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur, sebab Dia Raja dan Tuhan, Allah yang berkuasa, kemuliaan hanya bagi Dia. Ku mau berkorban syukur padanya setiap waktu. Ku mau memuji Tuhan selalu seumur hidupku. Ku mau bersorak-sorai, hey, dan menari di hadapannya. Umatnya bersuka. Datang pada Tuhan dengan sorak-sorai, yes, 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 yes. Datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur, sebab Dia Raja dan Tuhan, Allah yang berkuasa, kemuliaan hanya bagi Dia. Ku mau beri korban syukur padanya setiap waktu. Ku mau memuji Tuhan selalu seumur hidupku. Ku mau bersorak-sorai, hey, dan menari di hadapannya. Umatnya bersuka. Ku mau beri korban syukur padanya setiap waktu. Ku mau memuji Tuhan selalu seumur hidupku. Ku mau bersorak-sorai, hey, dan menari di hadapannya. Umatnya bersuka. Umatnya bersuka. Kita semua bersuka. Bapak-bapak yang kami kasih dalam Tuhan, sebelum kita mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan sabda firman Tuhan, terlebih dahulu kita akan mendengarkan satu kesaksian yang akan disampaikan oleh Bapak Handoyo Gunawan. Kami persilakan. Selamat tahun baru terlebih dahulu Bapak-bapak yang dikasih Tuhan. Saya akan sedikit sharing mengenai secara kehidupan di dalam kehidupan saya. Saya boleh ada sampai sini bersama keluarga kami, itu semua karena anugerah dan kemurahan Tuhan.
bukan berarti ketika ada masalah saya terus lupa akan Tuhan, tidak. Ketika kita mengalami permasalahan, saya selalu berharap dan mengandalkan kepada Tuhan. Maka itu yang pertama, saya mengucap syukur kepada Tuhan karena berkat dan pertolongannya kami boleh ada sampai saat ini, karena juga bersyukur mengucap terima kasih kepada Bapak Ibu Gembala yang telah membantu kami dengan banyak doa-doa sehingga menguatkan kami, sehingga kami boleh melalui segala permasalahan kami dalam menjalani kehidupan kami selama 1 tahun ini. Yang penting Bapak-Bapak, kita ini harus selalu percaya akan firman Tuhan, karena firman Tuhan adalah ya dan amin. Jadi ketika saya mengalami situasi yang begitu tidak enak, ya, saya tidak mampu berbuat apapun, saya hanya berserah, hanya mengandalkan kepada Tuhan saja. Sehingga masalah yang saya hadapi bisa saya lalui dengan baik. Saya tidak perlu khawatir karena janjinya selalu ditepati, dan janji Tuhan tidak pernah tidak ditepati sekalipun. Sekali lagi Bapak-Bapak, andalkan Tuhan dalam segala hal dan tetap percaya dan tetap semangat dalam menghadapi hidup ini, juga menghadapi tahun yang akan kita jalani ini. Amin. Bapak-bapak yang kami kasihi, sebelum firman Tuhan akan disampaikan, mari kita persiapkan hati kita, biar firman Tuhan tertanam dalam hati kita, menumbuhkan iman kita, dan menjadi harapan di masa yang baru ini. Kita akan nyanyikan satu pujian, Ku Datang Sujud di Hadapan. Sujud di hadapan-Mu, rendahkan hatiku padamu. Ku bawa korban syukurku bagi Tuhanku. Datang sujud di hadapan-Mu, rendahkan hatiku padamu. Ku bawa korban syukurku bagi Tuhanku. Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik, baik bagiku. Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik, baik bagiku. Katakan dengan hati yang bersungguh-sungguh, Ku datang sujud. Ku datang sujud di hadapan-Mu, rendahkan hatiku padamu. Ku bawa korban syukurku bagi Tuhanku. Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik, baik bagiku. Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik, baik bagiku. Oh Tuhan baik,
Tuhan baik, baik bagiku. Tuhan baik, baik bagiku. Shalom, Bapak-Bapak Priagios. Pada kesempatan malam hari ini yang berbahagia, saya mengucapkan selamat Natal dan juga selamat tahun baru 2021. Puji nama Tuhan, kalau kita bisa melewati tahun 2020, ini semua adalah kemurahan Tuhan. Karena di tahun kemarin ada banyak persoalan di negara kita, bahkan di dunia, dilanda oleh pandemi. Tapi kalau kita boleh memasuki tahun 2021, pasti Tuhan punya rencana dalam hidup kita dan Dia tetap akan menyertai kita. Pada kesempatan malam hari ini, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Kepadamu Bapa di surga, kami bersyukur pada malam hari ini, kalau bersama dengan Bapak-Bapak Priagios, kami boleh kembali diberikan kesempatan untuk belajar tentang firman-Mu. Dan Engkau sendiri yang mau membukakan rahasia firman-Mu, sehingga setiap kami yang mendengarnya, setiap kami yang melihatnya, boleh mempunyai kekuatan yang baru untuk memasuki di tahun yang baru. Sehingga kami boleh memasuki tahun baru dan melewati tahun ini pula dengan penyertaan yang daripada-Mu. Engkau menyertai kami semuanya, baik kami sebagai yang membawakan firman maupun teman-teman yang ada di rumah. Terpujilah nama-Mu sampai selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak-Bapak semua. Malam hari ini saya diberi judul tentang Jadilah Kuat. Kita akan membaca di dalam 2 Timotius 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar dan apa yang di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepadaku. Orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar. Apa yang telah ikutlah menderita, ayat berikutnya, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Bapak-bapak yang kasih Tuhan, judul firman Tuhan adalah Jadilah Kuat. Saya membayangkan seperti apa toh sebenarnya orang yang kuat itu digambarkan seperti apa. Saya pernah punya teman, dia tubuhnya besar, bertato, wah seolah-olah memang dia seorang yang punya kekuatan yang besar. Tetapi ketika dia sakit gigi, orang yang tadi tubuhnya besar, itu bisa menangis. Saya berkata, saya kira orang ini hebat. Kok sakit gigi aja menangis? Ternyata dia bukan orang yang saya bayangkan orang yang kuat. Ternyata kekuatan seseorang itu tidak diukur dengan besarnya tubuh, bukan diukur dengan tingginya jabatan, tidak diukur juga dengan tingkat popularitasnya, juga seniornya, tidak. Tetapi Paulus mengajarkan kepada Timotius. Dia berkata, sebab itu anakku jadilah kuat. Oleh apa? Oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Ternyata bahwa orang yang kuat itu bukan sekali lagi bukan karena tubuhnya, bukan karena jabatannya. Tetapi orang Kristen yang kuat
adalah orang yang hidup di dalam anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus. Bapak Gembala sering menggambarkan, kalau sebuah lidi itu hanya satu, itu kalau ditugel gitu, gampang sekali. Tapi kalau lidi itu melekat pada batang besi, maka tidak ada seorang pun yang bisa memutuskan. Kekuatan kita sebagai orang percaya itu ada di dalam Tuhan. Bukan karena kita mampu, bukan karena kita sehat dan macam-macam, tapi karena ada di dalam Tuhan. Allah mengendaki melalui Paulus diberitakan kepada Timotius, jadilah kamu kuat. Anak-anak Tuhan harus menjadi orang yang kuat. Apalagi di tahun 2021 ini. Maka memasuki tahun ini hendaknya kita juga menjadi orang yang kuat. Mengapa Allah mengendaki orang Kristen itu menjadi kuat? Karena kalau orang Kristen itu kuat, maka dia akan bermanfaat untuk bisa menolong orang lain. Allah mengendaki bahwa kekristenan kita itu bermanfaat bagi orang lain. Sehingga tidak salah kalau dia berkata jadilah kuat. Supaya hidup kita sebagai orang Kristen itu berguna bagi orang lain. Selain orang yang kuat itu bisa menolong orang lain, orang yang kuat itu tidak gampang putus asa. Tidak gampang goyah. Ada masalah-masalah tidak gampang goyah, tidak mudah bingung, tidak mudah patah semangat. Itulah kehendak Tuhan, bahwa kita harus kuat supaya bisa menolong orang lain. Kita harus kuat supaya kita sebagai orang Kristen tidak gampang goyah, tidak gampang jatuh. Di awal tadi saya katakan, tahun 2021 bukan berarti kesukaran itu tidak ada. Kesukaran itu akan tetap ada. Tapi kalau kita kuat, maka kita tidak gampang jatuh. Kalau kita kuat, kita akan mampu menolong orang lain. Dalam kegiatan-kegiatan di divisi pria, ada orang yang kuat secara ekonomi, ada yang kuat secara rohani. Orang yang kuat secara ekonomi bisa menopang pelayanan-pelayanan pria, dompet pria, diakonia, macam-macam. Orang yang kuat secara rohani, dia bisa menolong orang-orang yang lemah, yang stres, yang menghadapi banyak masalah, bisa dikuatkan. Oleh sebab itu, jadilah kuat, itu kehendak daripada Tuhan. Oleh sebab itu, bapak-bapak priagius, marilah kita menjadi kuat. Paulus menggambarkan ada 3 hal orang yang kuat. Dalam pembacaan kita tadi di ayat 3 dan 4 digambarkan seperti apa orang yang kuat itu. Dikatakan ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dalam Kristus. Orang yang kuat itu digambarkan seperti seorang prajurit. Mau menderita seorang prajurit. Seorang prajurit itu harus selalu siap berjuang, mempertahankan negara, patuh kepada komandannya sebagai pemegang otoritas. Dia menjadi kuat karena apa? Ada penderitaan-penderitaan yang dialami sebelumnya. Saya waktu kecil, rumah saya di 403, Selatan 403 Kentungan, asrama Kentungan. Sekarang di Selatan Ring Road. Setiap pagi, tentara itu selalu berlatih. Dia berlari-lari, mubeng-mubeng itu sambil nyanyi. Tetapi sebelum dia itu datang, sebelum sampai ke tempatnya itu, ada komandannya itu yang sering nyelinap di depan rumah saya. Karena rumah saya depannya dulu banyak pohon bambunya. Nyelinap. Nah, ternyata apa? Dia melihat orang-orang atau tentara-tentara yang sedang berlatih itu apakah berlatih dengan betul-betul tidak. Ada catatannya. Artinya apa? Bahwa apa yang dilakukan itu diawasi. Demikian pula dalam kehidupan kita. Sekalipun kita tuh seolah-olah tidak ada yang melihat penderitaan kita. Enggak ada yang melihat beban kita. Tapi sebenarnya bahwa ada yang mengawasi kita. Yaitu yang punya otoritas, komandan kita, yaitu Tuhan Yesus. Dia melihat setiap apa yang kita lakukan. Setiap tetesan air mata kita dalam perjuangan kita.
Dia melihat. Oleh sebab itu jangan gampang putus asa. Karena itu sebuah latihan. Jadilah kuat itu sebuah proses yang harus dialami oleh anak-anak Tuhan. Supaya apa? Supaya dia betul-betul menjadi kuat. Seorang prajurit itu kadang-kadang menderita. Karena apa? Karena dia tidak bisa melakukan apa yang menjadi kehendaknya sendiri. Kadang-kadang yang dia lakukan bisa bertentangan dengan apa yang ada di dalam hati nurani. Karena dia harus mengikuti apa yang dikatakan oleh komandannya. Dan dia harus tunduk. Karena seorang prajurit dikatakan di ayat berikutnya itu tidak mempusingkan apa yang menjadi keperluan dirinya sendiri. Bertentangan kadang-kadang. Saya di Timor Leste lama, 5 tahun berteman dengan teman-teman prajurit tentara itu sudah biasa. Kadang-kadang mereka nampak gagah dengan pakaiannya, tapi kadang-kadang dia belanja di pasar. Prajurit kok belanja? Seolah-olah itu bertentangan dengan apa yang dikehendaki. Nah, belanja maksudnya ya perempuan. Tapi ini prajurit-prajurit yang gagah, diperintah komandannya belanja, ya harus belanja. Ada yang kemudian yang intel-intel tuh jual bakso. Kadang-kadang ketemu di pantai, lu kok gini mas? Kadang-kadang bertentangan. Tetapi itulah menjadi seorang yang harus taat kepada otoritas. Demikian dalam hidup kita, dalam pelayanan kita. Kalau kita ingin menjadi kuat, jadilah seperti seorang prajurit. Menderita, mau menderita seperti seorang prajurit. Tunduk kepada otoritas. Mungkin otoritas yang diberikan pada kita bertentangan dengan hati nurani kita. Tapi kita tetap mau melakukan karena itu kehendak daripada pemegang otoritas. Ada banyak yang dilakukan oleh seorang prajurit itu. Dia juga mungkin tidak bisa pamit, tidak bisa izin. Ya, karena tugas-tugasnya. Istrinya mungkin di rumah mau melahirkan. Tapi ketika dia sedang bertugas, dia nggak bisa izin. Pak, saya mau izin dulu, istri saya mau melahirkan. Nggak bisa. Dia tetap harus melaksanakan apa yang menjadi tugasnya. Jadi tidak gampang. Oleh sebab itu, Paulus memberikan contoh. Jadi, seperti seorang prajurit, menderita seperti seorang prajurit. Yang kedua, digambarkan seperti apa orang yang menjadi kuat itu. Yang kedua, digambarkan seperti seorang olahragawan. Di dalam ayat yang ke-5. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Jadi seorang yang kuat adalah seorang yang mau tekun untuk berlatih seperti seorang olahragawan. Tidak sekedar taat, tidak sekedar mau tekun berlatih, tapi juga harus taat akan aturan-aturan dalam satu pertandingan. Kalau tidak taat kepada aturan, maka dia akan didiskualifikasi. Contoh yang gampang adalah Mike Tyson. Dia seorang olahragawan yang hebat, dia bertinju, mestinya menggunakan tangannya, tetapi dia tidak sesuai dengan aturannya, dia menggigit telinga lawannya. Akibatnya apa? Akibatnya dia menjadi orang yang kalah. Seorang olahragawan harus taat kepada aturan-aturannya dan fokus kepada tujuan yang akan dicapai. Apa tujuan yang akan dicapai oleh seorang olahragawan itu? Yaitu mendapatkan prestasi yang terbaik. Hidup kekristenan kita harus patuh kepada aturan, yaitu firman Tuhan. Dan juga harus mau mendisiplinkan diri kita supaya kita fokus kepada tujuan. Jangan gampang kehilangan fokus. Seorang olahragawan yang gampang kehilangan fokus itu bisa berakibat fatal. Dalam olahraga sepak bola terjadi gol-gol di menit-menit terakhir karena sudah kehilangan fokus. Dan itu sangat fatal. Kadang-kadang kita juga demikian. Ini pandemi ini tidak dirasa semakin bertambah. Karena ada banyak orang sudah kehilangan fokus. Dianggap sudah seolah-olah nggak ada apa-apa. Tapi ternyata kita melihat sekarang justru ada banyak yang
dulunya zona hijau, sekarang menjadi zona merah. Karena udah banyak orang kehilangan fokusnya. Fokusnya tidak lagi taat kepada aturan-aturan yang ada, tapi dianggap seperti biasa saja. Kita belajar taat kepada aturan. Karena aturan-aturan yang ada dalam Alkitab itu adalah suara daripada Tuhan sendiri yang memberikan kepada kita ketetapan-ketetapannya melalui firman yang ada di situ. Sebab itu suatu saat saya pernah ditanya tentang bagaimana cara mendengarkan suara Tuhan. Ya saya katakan kalau kamu mendengarkan suara Tuhan, kita nggak bisa kayak nabi-nabi yang dulu. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amittai. Datanglah firman Tuhan kepada Musa. Sekarang kita sudah ada firman. Dan itulah yang menjadi pedoman kita, itulah suara Tuhan. Jadi kalau ada, ya kadang-kadang kita mendengar, ada banyak hamba-hamba Tuhan, sedikit-sedikit mendengar suara Tuhan. Usah mendengar suara Tuhan. Nanti mendengar suara Tuhan. Luar biasa memang ada orang-orang seperti itu. Kadang-kadang Tuhan juga bingung, Tuhan belum bersuara, dia ngomong sudah mendengar suara Tuhan. Jadi kita melihat, kadang-kadang ada banyak hal yang tidak benar. Mari kita lihat. Kalau kita mau mendengar suara Tuhan, kalau tanggal-tanggal begini saudara dalam hatinya mendengar, oh kamu belum bayar perpuluhan, nah itu suara Tuhan, gak usah dibantah itu. Jadi kita gak usah sulit-sulit memikirkan yang sukar-sukar. Ya pikirkanlah apa yang menjadi perintah daripada Tuhan. Bapak-bapak yang dikasihi, tadi yang pertama menderita seperti prajurit, yang kedua menjadi seperti seorang olahragawan. Yang ketiga, menjadi seperti seorang petani. Ayat yang ke-6. Seorang petani yang bekerja keras, haruslah yang pertama menikmati hasil usaha. Orang yang kuat digambarkan seperti seorang petani. Seorang petani kita mengerti adalah seorang yang selalu bekerja keras. Kalau saudara tahu petani di Gunung Kidul, coba macul di tanah pada waktu tidak musim hujan. Ya. Waduh, ya. Bisa paculnya yang tidak kuat, ya. Karena tanahnya sangat keras. Tidak gampang menjadi seorang petani. Tapi seorang petani dia selalu bekerja keras dan mempunyai pengharapan bahwa apa yang dilakukan suatu saat akan menghasilkan bagi dirinya juga bagi orang lain. Seorang petani itu kita lihat, dia sekarang macul. Besok pagi, apakah hasil dia macul itu sudah ada hasilnya? Belum ada. Tapi dia tetap datang ke ladang. Mulai menanam. Besok lagi datang lagi, belum ada hasilnya. Sampai berbulan-bulan, petani itu tekun. Sampai mendapatkan hasil. Demikian pula dalam hidup kita. Harus melewati banyak proses. Bahwa apa yang kita lakukan, itu belum tentu kemudian menghasilkan sesuatu. Tapi hasil itu sebuah proses yang harus ditekuni. Dan kita sebagai orang Kristen harus selalu mempunyai pengharapan bahwa apa yang kita lakukan itu akan menghasilkan. Seorang petani jarang disebut walaupun dia punya jasa yang luar biasa. Dia bisa menanam banyak padi dan macam-macam untuk orang banyak. Tapi namanya nggak pernah disebut. Yang disebut mungkin menterinya. Kalau hasilnya baik, yang wah menteri pertaniannya luar biasa. Padahal yang bekerja adalah para petani. Demikian dalam pelayanan kita. Kadang-kadang kita melakukan banyak hal. Tapi nama kita nggak pernah ada yang nyebut. Bahkan kita yang melakukan banyak hal, yang disebut namanya adalah orang lain. Kalau ada dekor Natal, kemarin Pak Yusak dekor Natal, itu luar biasa sendiri, dibantu outnel paling. Tapi orang tidak tahu itu siapa yang melakukan. Ngertinya, wah ini ketuanya ini. Padahal tidak, yang mengerjakan mereka. Tapi nama mereka mungkin tidak pernah disebut. Seorang petani tidak membutuhkan popularitas. Tapi dia mau mengerjakan apa yang menjadi bagiannya. Dan berguna bagi orang lain. Sebab itu Paulus mengatakan, hendaklah kamu jadilah kuat. Hei anakku jadilah kuat. Dan ini juga diberitakan kepada bapak-bapak semua di tahun 2021. Firman Tuhan, jadilah kuat. Supaya kamu bisa menolong orang lain.
jadilah kuat supaya kamu tidak gampang jatuh. Lihat seperti seorang prajurit. Lihatlah seorang olahragawan. Lihatlah seorang petani yang berjuang untuk orang lain. Dan dia menjadi berguna bagi orang lain. Karena apa? Dia kuat. Amin. Kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Bapa yang di surga, firman-Mu telah diberitakan, kiranya Tuhan sendiri yang akan menerjemahkan dan berbicara dalam hatinya, sehingga setiap pribadi bapak-bapak di tahun 2021 menjadi pribadi yang kuat di dalam Tuhan. Sehingga mereka mampu mengerjakan apa yang menjadi tanggung jawabnya dalam pelayanannya, juga di dalam keluarganya. Kami percaya bahwa kekuatan kami bukan karena kami menggunakan banyak makanan-makanan dan vitamin, tapi kekuatan kami karena anugerah di dalam Kristus Yesus. Terpujilah nama-Mu sampai selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya akan membacakan pengumuman berikut. Yang pertama, saya sampaikan selamat ulang tahun kepada jemaat-jemaat Hagios, khususnya para pria-pria yang kami kasih dalam Tuhan, dari bulan November sampai bulan Januari 2021. Dan yang kedua, kita akan bertemu kembali pada ibadah minggu ketiga tanggal 19 Januari 2021 secara online. Dan yang ketiga, bagi bapak-bapak yang ingin memberikan persembahan untuk divisi pria bisa dibawa pada ibadah minggu dan diserahkan kepada Bapak Daryono, Bapak Budiman, dan Bapak Otnia. Terima kasih, demikian pengumuman kami. Tuhan Yesus memberkati. Pada kesempatan malam hari ini kita juga akan berdoa untuk teman-teman kita yang berulang tahun di bulan November, Desember, dan Januari, sekaligus dengan doa berkat. Bapa yang di surga, terpujilah nama-Mu ya Bapa. Malam ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang berulang tahun di bulan November, Desember, dan Januari. Marilah Bapa, kiranya Engkau memberikan kepada mereka selalu kesehatan yang melimpah di dalam hidupnya. Sehingga mereka bisa melakukan pekerjaan-pekerjaannya dengan baik, dengan tubuh yang sehat. Engkau memberkati mereka di dalam pelayanannya. Biarlah kemuliaan dan hormat yang daripada-Mu menyertai mereka. Sehingga mereka bisa menjadi orang yang selalu berada di dalam naungan kasih-Mu. Hanya berkat-Mu boleh turun kepada mereka, sehingga mereka Tuhan, sekali lagi mereka tetap hidup di dalam Tuhan dalam segala hal. Kesulitan-kesulitan yang dialaminya, mereka tetap menjadi kuat karena mereka berada di dalam anugerah Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Malam hari ini kami juga berdoa pada bapak-bapak semuanya yang sudah mendengarkan firman Tuhan, yang sudah mengikuti ibadah ini dari awal sampai akhirnya. Kiranya berkat yang daripada Bapa di surga, Putra dan Roh Kudus menyertai kepada mereka sepanjang masa. Terpujilah nama-Mu sampai selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.